Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinta Aurani Karisma dari kelas D NPM 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming. Urban farming adalah suatu praktek budidaya maupun distribusi bahan pangan yang berada di tengah kota dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam budidaya dengan urban farming. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik ini memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan menekankan pada nutrisi tanaman. Teknik ini dilakukan dalam budidaya yang kecil dan pemilihan tanaman hanya beberapa tanaman tertentu seperti paprika, tomat, melon, dan selada. Yang kedua, vertikultur. Vertikultur berbentuk bertingkat yang bisa diterapkan baik indoor maupun outdoor. Konsep ini cocok untuk lahan yang terbatas dan menciptakan suasana alami dan menyenangkan. Yang ketiga ini tentang aquaponik dan vertiminaponik aquaponik, yang merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air, ikan seperti ikan, udang, dan siput di dalam suatu lingkungan simbiosis. Vertiminaponik ini diintroduksikan dengan bentuk persegi berukuran panjang berupa tandon air dan sistem penanaman padat dan tebar. Berikut dampak positif dari urban farming. Yang pertama yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan konsumsi dan produksi buah dan sayuran segar di perkotaan. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir ini menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dan berikut ini dampak negatif. Dampak negatif ini apabila tidak dilaksanakan dan dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan akibat buruk, yaitu yang pertama, pemborosan air. Yang kedua, menyebabkan lingkungan sekitar terkena penyakit malaria. Yang ketiga, meningkatkan polusi suara dan udara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam budidaya urban farming. Hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, penyiapan lahan dan mulai membeli pupuk kandang dan keperluan nutrisi tanaman lainnya. Yang kedua, mengumpulkan sampah organik rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk organik. Yang ketiga, pemilihan tanaman. Dan yang keempat, memilih medium tanaman yang tepat. Dan yang terakhir ini yaitu perawatan yang tepat sesuai prosedur. Berikut ini adalah contoh-contoh urban farming yang bisa kita lihat dalam gambar PPT ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.